Bu, aku mau uang buat fotokopi tryout. Pinta Rara pagi ini. Senyumku mengembang, tapi dalam hati perih. Dompetku hanya berisi 2 lembar 1000-an. Sementara suami masih terlelap di kamar. Tak peduli jika anaknya tak bisa ikut ujian besok. Aku buka lemari, mengeluarkan amplop rahasia. Tabungan yang kukumpulkan setetes demi setetes selama setahun. Tinggal 50.000. Lalu ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Lina, saya Dani. Ada kerja shift malam. Gaji 1,5 juta. Di luar, azan subuh berkumandang. Ramadan baru berjalan 3 hari. Tapi hidupku sudah seperti malam tanpa fajar. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Mari kita simak cerita selengkapnya. Langit belum sepenuhnya terang, tapi aku sudah berada di dapur sejak 1 jam lalu. Tangan ini menggoreng tempe untuk jualan nasi uduk, sementara pikiranku melayang pada amplop putih di laci lemari. Amplop itu berisi uang tabungan rahasia, hanya cukup untuk 3 hari kebutuhan anak-anak. Ramadan tahun ini berbeda. Harga cabai melambung, minyak goreng naik, dan kebutuhan keluarga bertambah karena Rara harus beli seragam baru untuk masuk SMP. Sementara Hendra, suamiku, masih dengan kebiasaan lama. Setiap awal bulan, ia meletakkan uang Rp200.000 di atas meja dengan ucapan yang sama. Ini untuk jajan anak-anak, yang lain sudah diurus sama Allah. Aku tersenyum pahit. 200.000 untuk jajan? Sedangkan beras saja habis 2 kali itu dalam seminggu. Nak, ibu jualan dulu ya. Bisikku sambil mengecup kening Rara yang masih pulas. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Gerobak kecil sudah menanti di depan rumah. Lengkap dengan 10 bungkus nasi uduk dan 2 termos teh manis. Hari itu panas menyengat. Aku berkeliling kompleks seperti biasa. Tapi langgananku mulai berkurang. Beberapa ibu lebih memilih masak sendiri karena ekonomi sedang sulit. Menjelang zuhur, nasi uduk masih tersisa 3 bungkus. Assalamualaikum, Bu RT. Sapaku pada rumah terakhir di ujung jalan. Ibu RT keluar dengan wajah sedikit murung. Lina, kamu punya tenaga nggak hari ini? Bantu beres-beres rumah? Nanti aku kasih 50.000. Tawarnya. Aku mengangguk tanpa pikir panjang. 3 jam kemudian, dengan badan pegal dan tangan kotor debu, aku pulang membawa uang 50.000 dan 2 bungkus lauk pauk pemberian Ibu RT. Di rumah, Hendra sudah duduk di teras. Wajahnya datar saat melihatku. Baru pulang? Sudah maghrib tahu. Katanya. Aku bantu Bu RT. Mas, dapat rezeki lebih. Jawabku ringan, berusaha tidak memperlihatkan kelelahan. Dia hanya mendengus lalu masuk ke dalam. Aku menghela napas panjang. Malam itu, saat menghitung pendapatan, mataku terasa panas. Total hari ini, 70.000 dari jualan nasi uduk, 50.000 dari Ibu RT, dan sisa tabungan rahasia yang semakin menipis. Besok harus bayar listrik, lusa cicilan kulkas, dan Rara sudah 2 minggu minta uang buat les matematika. Aku memandang Hendra yang sudah terlelap. Di kepalaku, pertanyaan yang sama terus berputar. Dari mana suamiku mendapatkan uang setiap bulan? Dan mengapa ia tega melihat istrinya jungkir balik seperti ini? Kusimpan uang di dalam lipatan sarung, lalu meraih ponsel. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Lina, saya Dani dari PT Sumber Rezeki. Ada lowongan kerja shift malam, cocok untuk ibu-ibu. Gaji 1,5 juta per bulan. Berminat? Jantungku berdegup kencang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku menatap layar ponsel bergantian dengan wajah suami yang tertidur pulas. Di luar, angin malam bertiup, membawa bisikan pilihan-pilihan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Mata masih perih karena semalaman memikirkan pesan dari Pak Dani. Aku bahkan belum membalasnya.
Ada perasaan aneh di dada, antara takut dan penasaran. Bu, aku mau minta uang buat bayar fotokopi soal tryout. Suara Rara mengagetkanku. Gadis kecilku sudah berdiri di ambang pintu dapur dengan seragam kumal. Berapa, nak? 15.000, Bu. Aku merogoh saku daster. Hanya ada 2 lembar seribuan dan beberapa koin. Jumlah itu takkan cukup. Nanti ibu antar ke sekolah ya. Biar ibu yang bayar langsung ke gurunya. Kataku mencoba tenang. Padahal dalam hati, aku sudah menghitung. Harus jualan lebih banyak hari ini. Mungkin sekalian minta uang sisa belanja sama Bu RT. Setelah Rara berangkat, aku memberanikan diri membuka ponsel. Pesan dari Pak Dani masih terpajang. Jari ini bergerak tanpa izin dari otak, mengetik balasan. Maaf Pak, boleh tahu detail pekerjaannya? Tak sampai semenit, balasan masuk. Kami butuh tenaga sortir parsel lebaran. Kerja malam jam 8 sampai 3 pagi. Halal, Bu. Perempuan semua timnya. Aku menghela napas lega sekaligus berat. 3 pagi, bagaimana dengan Rara? Siapa yang menemaninya tidur? Tapi kebutuhan semakin mendesak. Cicilan kulkas tinggal 2 bulan. Listrik sudah dapat teguran. Dan lebaran tinggal 3 minggu. Hendra. Panggilku ragu saat suamiku bangun untuk salat subuh. Apa? Aku ditawari kerja malam. Sortir parsel. Gajinya 1,5 juta. Boleh enggak? Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi lebih seperti tersinggung. Lalu Rara sama siapa malam-malam? Aku pulang jam 3. Rara tidur jam 9. Jadi cuma beberapa jam dia sendirian. Jelasku cepat. Hendra diam lama. Lalu tiba-tiba ia berdiri dan masuk kamar. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Aku hanya bisa memandang punggungnya yang menjauh. Siang harinya, aku putuskan ke rumah Pak RT untuk meminta nasihat. Pak RT dan Bu RT orang tua yang bijak. Sudah kuanggap seperti orang tua sendiri. Lina, kamu yakin sanggup? Kerja malam sambil jualan pagi? Tanya Bu RT prihatin. Daripada anak saya nggak bisa ikut ujian karena belum bayar ini itu. Bu, saya harus cari jalan. Jawabku mantap. Pak RT menghela napas panjang. Sebenarnya ada yang ingin kami sampaikan. Enduk. Tapi takut kamu nggak percaya. Memangnya apa, Pak? Mereka berpandangan. Bu RT menggeleng halus, memberi isyarat agar suaminya diam. Pak RT pun mengurungkan niatnya. Tidak apa-apa. Cuma, hati-hati sama siapapun. Termasuk sama orang yang paling dekat sekalipun. Aku pulang dengan perasaan ganjil. Sepanjang jalan, pikiranku menerka-nerka maksud Pak RT. Apa yang mereka tahu tentang Hendra? Atau tentangku? Malam itu, setelah Isya, aku memberanikan diri membalas pesan Pak Dani. Saya terima, Pak. Kapan mulai? Besok malam, Bu. Bawa fotokopi KTP. Saat menyimpan ponsel, kulihat Hendra duduk di ruang tamu, memandangiku dengan tatapan yang susah kutebak. Jadi kamu serius mau kerja malam? Tanyanya lirih. Aku mengangguk. Ia beranjak mendekat. Tangannya merogoh saku celana. Lalu mengulurkan segepok uang. Mataku terbelalak. Uang itu tebal. Mungkin 2 atau 3 juta. Ini buat kamu. Buat kebutuhan rumah. Tapi dengan satu syarat. Napasku tertahan. Syarat apa? Jangan tanya dari mana uang ini berasal. Uang itu masih utuh di dalam amplop coklat. Belum kusentuh sejak semalam Hendra memberikannya. Ada yang mengganjal di hati. Dari mana suamiku mendapat uang sebanyak itu? Selama ini ia hanya bekerja serabutan. Kadang jadi tukang parkir, kadang membantu bangunan. Tak pernah sekalipun ia membawa uang banyak seperti ini. Bu, ayo berangkat. Suara Rara membuyarkan lamunanku. Hari ini aku antar dia sekolah sebelum berjualan. Jalanan pagi ramai dengan aktivitas warga yang mulai bersiap menyambut Ramadan minggu kedua. Sepulang mengantar Rara, aku melewati rumah Pak RT. Bu RT sedang menyiram tanaman di halaman. Bu, numpang tanya. Sapaku. Lina, mari mampir.
Aku masuk. Duduk di teras. Bu RT menyuguhkan teh manis. Kudapati raut wajahnya agak lain, seperti menyimpan sesuatu. Bu, maaf. Waktu itu Bapak bilang hati-hati sama orang terdekat. Maksudnya apa ya? Bu RT menghela napas. Ia memandang ke dalam rumah, memastikan suaminya tak ada. Lina, sebenarnya kami sudah lama ingin bilang. Tapi ini masalah rumah tangga. Takut kalau ikut campur. Saya butuh petunjuk. Bu, suami saya tiba-tiba kasih uang banyak. Saya bingung. Mata Bu RT membelalak. Berapa banyak? 3 juta, Bu. Ia diam sesaat. Lalu dengan suara hampir berbisik. Lina, suamimu itu, apa dia pernah cerita kerja apa sekarang? Tidak pernah, Bu. Dia hanya bilang serabutan. Bu RT menggeleng pelan. Beberapa minggu lalu, saya lihat Hendra naik mobil bagus sama orang-orang tidak dikenal. Saya kira salah lihat. Tapi setelah Bapak cari tahu. Memangnya apa, Bu? Suaraku bergetar. Maafkan saya, Lina. Bapak lihat Hendra sering nongkrong di tempat judi. Bukan judi biasa. Judi online katanya. Bapak khawatir dia justru terjerat pinjaman atau bahkan. Dunia serasa berhenti berputar. Uang 3 juta itu uang haramkah? Atau justru uang pinjaman dengan bunga yang mencekik? Aku pamit dengan perasaan campur aduk. Sepanjang berjualan, pikiranku tak karuan. Beberapa pembeli protes karena salah memberi kembalian. Aku minta maaf berulang kali. Malam harinya, aku putuskan untuk tidak langsung menerima tawaran kerja dari Pak Dani. Setidaknya sampai uang ini jelas asalnya. Tapi bagaimana cara bertanya pada Hendra? Setiap kali aku singgung soal pekerjaannya, ia langsung mengalihkan pembicaraan atau masuk kamar. Jam 9 malam, saat Rara sudah tidur, aku duduk di ruang tamu menunggu Hendra pulang. Biasanya ia pulang paling telat jam 10. Tapi malam ini jam 11 belum juga terlihat. Aku mencoba menghubunginya. Tak diangkat. Ku coba lagi. Tetap tak diangkat. Jantungku berdegup kencang. 1001 pikiran buruk melintas. Apa ia ditangkap? Apa ia terlibat masalah? Jam 12:30. Suara motor terdengar di depan rumah. Aku berlari membuka pintu. Hendra melangkah masuk dengan wajah pucat. Keringat membasahi keningnya meski malam dingin. Kamu kenapa? Dari mana saja? Tanyaku cemas. Ia tak menjawab. Langsung masuk kamar mandi. Kulihat tangannya sedikit gemetar saat membuka kemeja. Setelah keluar, ia duduk di sofa tanpa menatapku. Lin, uang yang kemarin itu pakai saja. Cepat. Besok-besok mungkin sudah tidak ada. Maksudmu? Aku mendekat. Hendra mengangkat wajah. Matanya sembab. Aku berhutang. Lin. Banyak. Aku kalah main. Uang itu aku pinjam dari rentenir. Mereka tagih besok. Aku pikir bisa menang lagi buat nutup. Tapi malah kalah terus. Dunia serasa runtuh. Aku terhuyung. Hampir jatuh. Berapa? Bisikku. 17 juta. Dengan bunga. 22 juta. Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mata mengalir deras tanpa bisa kubendung. Di kamar, Rara tidur pulas dengan mimpi indahnya. Tak tahu bahwa hidup kami baru saja berantakan. Malam itu tak ada tidur. Hendra duduk terpaku di ruang tamu sementara aku mondar-mandir tak karuan. 22 juta. Angka yang tak pernah terbayangkan dalam hidup kami. Jualan nasi uduk setahun pun tak akan cukup. Bagaimana bisa kamu sebodoh ini? Aku akhirnya meledak. Suara tertahan karena takut membangunkan Rara. Aku hanya ingin cari jalan cepat. Lin. Lihat kamu banting tulang, jualan pagi, kadang sore bantu orang. Aku malu jadi suami yang enggak becus. Malu. Sekarang kita lebih malu kalau tetangga tahu rumah kita digedor rentenir. Hendra tertunduk. Tak ada bantahan. Pagi datang tanpa ampun. Aku tetap harus jualan, tetap harus tersenyum pada pembeli, tetap harus menjadi Lina yang ceria. Padahal dalam hati, perihnya bukan main. Hari ini ibu nggak jualan, Bu?
Tanya Bu RT saat melihatku melintas. Jualan, Bu. Seperti biasa. Jawabku dengan senyum terkulum. Kamu kenapa? Mata bengkak. Enggak apa-apa, Bu. Kurang tidur saja. Bu RT memandangku lekat. Rasanya ia tahu ada yang tidak beres. Tapi ia tak mendesak. Siang itu, saat sedang melipat dagangan, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Ibu Lina. Iya, ini siapa? Saya Pak Budi, dari koperasi. Suami ibu ambil pinjaman dengan jaminan BPKB motor. Sudah jatuh tempo 3 bulan. Besok kami akan tarik motor jika tidak ada pembayaran. Sambungan terputus. Aku tercekat. Motor ini satu-satunya kendaraan kami, yang kupakai jualan keliling. Sepulang jualan, aku datangi rumah Pak Dani yang menawari kerja malam. Lewat alamat dipesan, kutemukan rumah sederhana di gang sempit. Pak Dani ternyata bapak-bapak parubaya dengan kumis tebal, ramah dan bersahaja. Bu Lina, silakan duduk. Saya tahu dari teman kalau ibu sedang cari penghasilan tambahan. Maaf, Pak, saya butuh informasi detail. Soalnya keadaan saya sedang sulit, potongnya lembut. Aku mengangguk, menahan air mata. Pak Dani menghela napas. Ia membuka buku catatan. Jadi begini, Bu. Tempat saya ini sortir parcel untuk perusahaan besar menjelang Lebaran. Kerja malam karena siangnya butuh tempat untuk produksi. Gaji Rp50.000 per malam. Lembur terpisah. Sebulan bisa 1,5 juta jika full. Semua karyawan ibu-ibu, ada yang janda, ada yang suaminya sakit, ada juga yang butuh tambahan. Lega rasanya mendengar penjelasan ini. Bukan MLM, bukan investasi bodong, bukan juga tempat maksiat. Saya mau, Pak. Kapan mulai? Besok malam, Bu. Tapi saya harus kasih tahu. Pekerjaan ini fisiknya berat. Angkat-angkat kardus, berdiri lama, dan harus teliti. Ibu sanggup? Sanggup, Pak. Saat hendak pulang, Pak Dani memanggil. Bu Lina, boleh saya tahu kenapa ibu sampai perlu kerja malam? Maaf, saya hanya ingin tahu keadaan karyawan. Aku menceritakan semuanya. Tentang Hendra, tentang hutang, tentang motor yang akan ditarik. Pak Dani mendengar dengan seksama, sesekali menggeleng. Bu, boleh saya kasih saran? Silakan, Pak. Jangan pernah menanggung hutang yang bukan perbuatan ibu. Itu hutang suami, biar dia yang selesaikan. Ibu cari uang untuk kebutuhan rumah dan anak, bukan untuk bayar hutang judi. Sederhana sekali nasihatnya. Tapi seperti petir di siang bolong. Selama ini aku berpikir harus menyelamatkan keluarga. Tanpa sadar aku akan menanggung beban yang bahkan bukan kesalahanku. Pulang ke rumah, kulihat Hendra sudah ada di ruang tamu bersama 3 orang tak dikenal. Wajahnya pucat pasi. Kulihat motor di halaman sudah tidak ada. Harta satu-satunya kita sudah diambil. Lin, bisiknya lirih. 3 orang itu pergi setelah beberapa kata kasar yang kupilih untuk tidak diingat. Aku berdiri di ambang pintu, memandang suamiku yang hancur. Mas, besok aku mulai kerja malam. Aku akan cari uang buat makan kita dan biaya sekolah Rara. Tapi hutangmu, urus sendiri. Aku tidak akan sentuh uang untuk bayar itu. Hendra menatapku tak percaya. Kamu tega? Aku membalas tatapannya dengan mantap. Aku tidak tega sama Rara. Dia nggak salah punya bapak seperti kamu. Minggu pertama kerja malam terasa seperti hidup di 2 dunia. Pagi hingga sore, Lina penjual nasi uduk yang ceria, tersenyum pada pembeli, bercanda dengan langganan. Malam, Lina buru sortir parcel yang matanya sayu, punggungnya pegal, kakinya bengkak. Rara mulai bertanya, Bu, kok ibu nggak pernah tidur? Tadi malam aku bangun. Ibu nggak ada. Aku memeluknya erat. Ibu lagi cari rezeki tambahan. Nak, sebentar saja kok. Cuma sampai Lebaran. Tapi aku takut tidur sendiri, Bu. Hati perih mendengarnya. Tapi apa daya? Hendra? Dia ada di rumah.
Tapi seperti tak ada. Tidur saat aku pulang subuh, bangun siang saat aku sedang jualan, lalu pergi entah kemana. Kadang aku melihatnya duduk di teras memandang kosong. Beberapa kali kudapati dia menangis diam-diam. Tapi tak ada yang bisa kukatakan lagi. Semua sudah. Suatu malam di tempat kerja, seorang ibu parubaya bernama Bu Yanti duduk di sampingku saat jam istirahat. "Lina, kamu masih muda. Kok kerja malam terus? Suami di rumah?" Aku tersenyum getir. "Suami sakit, Bu. Enggak bisa kerja." "Kasihan sekali. Tapi kamu kuat ya? Anak berapa?" "Satu, Bu. Perempuan, kelas 6. Bu Yanti menghela napas. "Saya dulu juga begitu. Suami saya meninggal 5 tahun lalu. Anak 3. Saya jadi tulang punggung. Berat, tapi lama-lama terbiasa." "Berapa lama ibu kerja di sini?" "Sudah 2 tahun. Lumayan buat tambah-tambah. Anak pertama sudah kuliah, yang kedua kerja, yang ketiga masih SMA. Sebentar lagi pensiun dari sini." Ada sedikit harapan mendengar kisah Bu Yanti. Mungkin aku juga bisa bertahan. Mungkin suatu hari nanti semuanya akan baik-baik saja. Tapi malam itu, saat aku pulang pukul 3:30, kudapati rumah dalam keadaan terang. Dari luar, kudengar suara tangis Rara. Jantungku hampir copot. Kudorong pintu. Rara duduk di lantai ruang tamu, memeluk lutut, menangis terseduh. Di sampingnya, Hendra duduk diam dengan botol kosong di tangan. "Ra, kenapa nak?" Aku berlari menghampiri. Rara mengangkat wajah basah. "Bu, ayah tadi. Ayah marah-marah enggak jelas. Pecahin gelas. Aku takut. Bu, aku takut." Aku menatap Hendra. Matanya merah. Kacau. Ia berdiri, hampir jatuh. Lalu melangkah keluar tanpa berkata apa-apa. Malam itu, aku dan Rara tidur berdua dalam satu pelukan. Rara terisak di dadaku hingga tertidur karena lelah. Aku sendiri tak bisa memejamkan mata. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Di dalam, hatiku perih tiada tara. Keesokan harinya, aku ambil keputusan besar. Aku minta izin pada Pak Dani untuk tidak masuk malam ini. Ada yang lebih penting. Aku ajak Rara menginap di rumah Bu RT. Bukan tanpa malu, tapi aku sudah tak punya pilihan. "Bu, titip Rara ya. Saya harus urus sesuatu." Bu RT mengangguk paham. "Hati-hati, enduk." Lalu aku mencari Hendra. Ke tempat biasa ia nongkrong. Ke warung kopi langganannya. Ke rumah temannya. Tak kutemukan. Sore menjelang maghrib. Aku putus asa. Duduk di masjid dekat rumah. Aku menangis sejadi-jadinya. Tak ada lagi yang bisa kulakukan. "Bu Lina." Sebuah suara menyapaku. Seorang bapak-bapak berpeci. Wajahnya teduh. "Ibu istrinya Hendra, kan?" Aku mengangguk, mengusap air mata. "Saya Pak RW. Ikut saya, Bu. Ada yang perlu saya tunjukkan." Dengan perasaan campur aduk, aku mengikuti langkah Pak RW. Kami berjalan ke arah belakang kompleks, melewati gang sempit, lalu berhenti di depan sebuah rumah kontrakan kecil. Pak RW mengetuk pintu. Seorang perempuan muda membuka pintu. Cantik, berkerudung, dengan seorang bayi dalam gendongannya. "Silakan masuk, Bu Lina," katanya lembut. Aku mematung. Tak mampu melangkah. "Silakan duduk, Bu." Suara perempuan itu lembut, tapi bagiku seperti petir di siang bolong. Kakiku berat melangkah masuk ke ruang tamu sederhana. Satu dipan tua, lemari plastik, dan kursi goyang kayu tempat bayi tertidur pulas. "Siapa kamu?" tanyaku akhirnya, setelah mampu mengatur napas. Perempuan itu menunduk. "Saya Dewi, Bu. Istri kedua Bapak Hendra." Dunia serasa berhenti. Jantungku berdegup kencang. Tapi anehnya tak ada amarah. Yang ada hampa. Kosong, seperti tanah gersang di musim kemarau. "Sudah lama?" tanyaku pelan. "Setahun, Bu. Nikah siri."
Waktu itu saya tidak tahu kalau beliau sudah punya istri. Baru tahu setelah hamil besar. Pak RW yang sejak tadi diam di pintu, akhirnya bersuara. Maafkan saya baru memberitahu sekarang, Bu. Saya sendiri baru tahu minggu lalu. Dewi datang ke rumah saya cerita semua. Aku menatap Dewi. Mungkin usianya baru 25 tahunan. Wajahnya polos. Matanya sembab seperti baru menangis. Bayi dalam gendongannya bergerak gelisah. Mungkin 3-4 bulan. Dia tahu kamu di sini. Tanyaku. Dewi menggeleng. Tidak, Bu. Sudah seminggu ini Bapak nggak pernah ke sini. Saya cari ke rumahnya. Enggak berani. Anak saya demam. Butuh uang berobat. Saya nggak punya siapa-siapa. Aku ingin marah. Ingin menjerit. Tapi saat melihat bayi itu, tangannya mungil meraih jilbab ibunya. Hatiku luluh. Bukan salah anak ini. Bukan salah perempuan ini. Salah satu. Lelaki yang sama. Pak RW, tolong panggilkan suami saya. Kataku mantap. Bawa ke sini. Sekarang. Pak RW mengangguk dan pergi. Tinggal aku, Dewi, dan bayi yang mulai merengek. Boleh saya gendong? Tanyaku. Dewi mengangguk ragu. Kudekap bayi mungil itu. Ringan sekali. Seperti kapas. Matanya bulat. Mirip, ya. Mirip Hendra. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Bu. Namanya Hasan. Air mataku jatuh tanpa terasa. Rara punya adik. Dan aku baru tahu sekarang. Setengah jam berlalu dalam keheningan. Hanya suara Hasan yang sesekali merengek. Aku menggendongnya, menimang-nimang. Sementara Dewi hanya diam memandang. Pintu terbuka. Hendra masuk dengan langkah gontai. Di belakangnya, Pak RW dan 2 orang lelaki dewasa, ketua RT dan seorang ustaz. Hendra menatapku, lalu Dewi, lalu bayi dalam gendonganku. Wajahnya pucat pasi. Duduk. Perintah Pak RW. Hendra duduk di lantai, tak berani memandang siapapun. Sudah, buka semua, kata Pak RW tegas. Dan Hendra pun bercerita tentang pernikahan siri setahun lalu saat aku sedang sibuk jualan dan ia merasa kesepian. Tentang hutang judi online yang semakin menggunung karena ia putus asa dan butuh uang cepat. Tentang uang 3 juta yang dulu ia berikan padaku. Itu adalah uang hasil menggadaikan BPKB motor, yang sebagian untukku dan sebagian untuk Dewi. Tentang kekalahannya yang terus berulang, hingga hutang membengkak jadi 22 juta. Tentang motornya yang ditarik. Dan tentang rasa malunya yang tak tertahankan hingga ia mulai minum dan marah-marah tak karuan. Aku sudah hancur. Lin. Hancur semua. Tangisnya akhirnya. Dewi ikut menangis. Pak RW menghela napas panjang. Ustaz yang tadi dia mulai membuka suara. Pak Hendra, Ibu Lina, Ibu Dewi. Hari ini kita buka lembaran baru. Tidak ada gunanya menyesali yang sudah lewat. Sekarang kita bicarakan solusi. Tapi aku belum siap dengan solusi. Yang ada di kepalaku hanya satu. Rara, bagaimana aku menjelaskan ini pada anakku? Bagaimana dia menerima punya adik tiri dari ibu lain? Aku letakkan Hasan yang tertidur di pangkuan Dewi. Lalu berdiri. Aku pulang, kataku singkat. Lin, tunggu. Hendra meraih tanganku. Kulepaskan dengan lembut. Rara menungguku di rumah Bu RT. Dia takut pulang ke rumah sendiri karena ingat ayahnya marah-marah. Aku melangkah keluar. Malam mulai gelap. Di ujung gang, lampu jalan berkedap-kedip. Aku berjalan dengan langkah mantap, meski hati tercabik-cabik. Di rumah Bu RT, Rara masih terjaga. Bu, ibu dari mana aja? Tanyanya cemas. Aku duduk di sampingnya, memeluknya erat. Lalu kubisikkan, ibu cuma mau pastikan sesuatu. Nak, sekarang ibu sudah tahu. Dan apapun yang terjadi, ibu nggak akan ninggalin Rara. Malam itu, di kamar tamu Bu RT, aku memeluk Rara hingga tertidur. Tapi mataku terbuka lebar. Di luar, hujan mulai turun. Deras, seperti air mata yang tertahan seharian. Dan di tengah derasnya hujan, ponselku bergetar.
Pesan dari Pak Dani. Bu Lina, perusahaan kami dapat proyek besar. Butuh tambahan karyawan shift pagi juga. Ibu mau tambah jam kerja? Gaji bisa double. Aku menatap layar ponsel, lalu menengok Rara yang terlelap. Lalu teringat Hasan, bayi mungil yang tak tahu apa-apa tentang rumitnya dunia orang dewasa. Besok akan ku jawab, tapi malam ini, biarkan aku menangis sepuasnya. Subuh tiba tanpa ampun. Aku bangun dengan mata bengkak, badan pegal, dan hati yang rasanya copot separuh. Rara masih tidur pulas di sampingku. Syukurlah, anak itu tak perlu melihat ibunya hancur berkeping-keping. Lina, kamu sudah bangun. Suara Bu RT dari balik pintu. Kubuka pintu perlahan. Bu RT sudah membawakan segelas teh hangat dan sepiring nasi goreng. Makan dulu, enduk, biar ada tenaga. Aku tersenyum getir. Makasih, Bu. Saya. Sudah, jangan bicara dulu. Makan. Aku menuruti. Tiap suapan terasa seperti pasir di mulut. Tapi Bu RT benar. Aku butuh tenaga. Untuk Rara, untuk diriku sendiri, dan entah kenapa, untuk Hasan juga. Setelah Rara bangun dan kuantar ke sekolah, aku kembali ke rumah kontrakan Dewi. Sendirian. Pak RW sudah memberi alamat lengkap. Pintu terbuka setelah ku ketuk 2 kali. Dewi kelihatan kaget setengah mati. Bu Lina. Saya mau lihat Hasan, kataku singkat. Dewi mempersilakan masuk dengan ragu. Hasan terbaring di boks bayi sederhana. Matanya terbuka, menatap langit-langit dengan polosnya. Panas badannya turun belum. Sudah, Bu. Tadi malam saya kompres terus. Aku menghela napas. Kamu sendirian di sini. Dewi mengangguk. Bapak nggak kesini lagi. Saya juga nggak tahu dia di mana. Aku duduk di kursi goyang, memandang Hasan, lalu menatap Dewi. Kamu kerja apa? Jaga toko kelontong, Bu. Tapi sekarang nggak bisa karena anak saya nggak ada yang jagain. Makanya saya cari-cari Bapak. Dari dompet, kuambil uang 100.000. Ini buat beli susu sama obat. Jangan bilang siapa-siapa. Dewi menangis. Bu, saya nggak bisa terima. Ini pasti uang hasil banting tulang ibu. Saya tahu. Makanya saya kasih. Karena saya tahu susahnya cari uang. Aku pamit sebelum Dewi sempat berkata-kata lagi. Di luar, matahari mulai terik. Aku harus jualan. Hidup harus terus berjalan. Siang itu, saat sedang melayani pembeli, ponselku berdering. Nomor asing lagi. Ibu Lina? Saya dari Polsek. Suami ibu diamankan tadi malam. Terlibat keributan di tempat hiburan malam. Bisa datang sekarang. Dunia serasa runtuh lagi. Aku titipkan gerobak ke Bu RT. Lalu ke Polsek. Di sana, kulihat Hendra duduk di kursi panjang. Wajah babak belur, baju kusut. Mas. Dia menunduk. Tak berani menatapku. Polisi menjelaskan, Hendra terlibat perkelahian dengan rentenir yang menagih hutang. Tidak ada laporan karena dianggap damai. Tapi Hendra harus membayar biaya pengobatan lawannya. Jutaan lagi. Pulang dari Polsek, aku tak bisa berkata apa-apa. Hendra berjalan di sampingku. Tertatih. Lin, maafin aku. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Aku berhenti. Memandangnya lekat-lekat. Laki-laki ini pernah kucinta. Bapak dari anakku. Tapi sekarang, aku sudah janji sama Pak Dani mau kerja tambahan shift pagi. Jadi hari ini aku kerja jam 8 pagi sampai 3 sore. Istirahat sebentar. Lanjut shift malam jam 8 sampai 3 pagi. Rumah, Rara, semua urusan dalam sehari. Aku yang atur. Kamu mau ngapain? Tidur? Nangisi diri sendiri? Atau? Aku berhenti sejenak. Mau lihat anakmu yang satu lagi? Mata Hendra membelalak. Kamu tahu? Aku tahu semuanya, Mas. Dan aku nggak marah untuk diriku sendiri. Aku marah karena kamu tega ninggalin 2 anak dengan 2 ibu yang sama-sama hancur. Aku tinggalkan dia di pinggir jalan.
Langkahku mantap menuju rumah Bu RT, mengambil gerobak, lalu berjualan lagi. Seperti tak terjadi apa-apa. Malam harinya, pertama kalinya aku masuk kerja shift malam dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ada yang aneh. Mungkin karena sudah tahu keburukan paling dalam. Jadi tak ada lagi yang disembunyikan. Bu Lina, kamu kenapa? Tanya Bu Yanti. Kelihatan capek banget. Enggak apa-apa, Bu. Cuma kurang tidur. Jangan dipaksa. Kalau sakit, kita semua repot. Aku tersenyum. Di sini, di gudang parsel yang pengap ini, aku merasa punya keluarga baru. Ibu-ibu yang saling memahami tanpa banyak tanya. Jam 1:30 malam, Pak Dani datang ke area kerja. Bu Lina, sebentar. Aku menghampiri. Pak Dani membawa map coklat. Ini slip gaji kamu untuk minggu pertama plus bonus karena ambil shift tambahan. Hitung dulu. Kubuka map itu. Angka 1,2 juta terpampang di sana. Seminggu. Mataku berkaca-kaca. Ini terlalu banyak, Pak. Kamu kerja keras, Bu. Lembur terus. Ini hak kamu. Tapi saya mau kasih saran. Jangan kerja terus kayak gini. Nanti sakit. Atur waktunya. Pulang subuh itu, aku singgah ke toko kelontong langganan. Ku beli susu formula untuk Hasan, vitamin untuk Rara, dan sedikit lauk untuk makan siang nanti. Saat sampai di rumah, kudapati Hendra sudah duduk di teras. Wajahnya bersih, baju rapi, rambut disisir. Lin, panggilnya pelan. Aku berhenti. Aku minta maaf. Beneran minta maaf. Dan aku mau minta tolong. Tolong apa? Kasih aku kerjaan. Apapun. Aku mau bayar hutang-hutangku. Tema. Ia menelan ludah. Aku mau kenalin kamu sama Dewi dengan cara yang benar. Kalau kamu izinin. Aku tak langsung menjawab. Kutatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Ramadan tinggal seminggu lagi. Mungkin ini waktunya untuk mulai membersihkan hati. Tunggu sini. Aku ganti baju dulu. Di kamar, kulihat Rara masih tidur pulas. Ku hampiri, ku kecup keningnya. Lalu ku ganti baju dengan yang bersih. Saat keluar, Hendra masih setia menunggu. Ayo, kataku singkat. Kami berjalan berdua menuju rumah kontrakan Dewi. Di jalan, tak banyak kata terucap. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, langkah kami seirama. Pintu rumah Dewi terbuka, dan kali ini yang membuka bukan Dewi, melainkan seorang ibu parubaya dengan wajah tegang. Ibu Lina? Saya Ibu Dewi. Masuk, Bu. Dewi duduk di sudut ruangan dengan Hasan di gendongan. Matanya sembab. Di sebelahnya, seorang bapak-bapak dengan sorot tajam. Ayah Dewi. Ini suami ibu? Tanya bapak Dewi dengan nada dingin. Hendra menunduk. Iya, Pak. Saya mau bicara baik-baik. Tapi sebelumnya, Ibu Lina, saya minta maaf atas nama keluarga. Anak saya salah karena terima dinikahi tanpa tanya status. Saya juga minta maaf, Pak. Suaraku lirih. Saya suaminya yang salah. Saya baru tahu seminggu lalu. Bapak Dewi menghela napas. Saya bukan orang tua yang kolot. Tapi saya juga tidak bisa diam saat anak saya dihamili lalu ditinggal begitu saja. Pak, Bu, Hendra bersuara. Saya sadar saya salah. Saya siap bertanggung jawab. Saya akan cari kerja untuk nafkahi kedua keluarga saya. Kerja apa? Suara judi online masih berseliweran di kampung sini. Saya dengar dari Pak RW. Dewi menangis. Pak, jangan marah-marah terus. Kasihan Hasan. Aku memandang Dewi, lalu memandang Bapak dan Ibu Dewi, lalu ke Hendra yang tertunduk lesu. Dan tiba-tiba, tanpa direncanakan, aku berkata, Pak, Bu, saya tahu situasi ini sulit. Saya juga masih sakit hati. Tapi, mungkin kita bisa cari jalan keluar bersama. Buat Dewi, buat Hasan, buat Rara juga. Semua mata tertuju padaku. Selama ini saya kerja keras buat anak saya.
Saya juga nggak mau Hasan jadi korban. Tapi saya juga nggak bisa pura-pura bahagia. Jadi saya usul. Hendra kerja. Saya juga kerja. Uangnya dikelola bersama untuk 2 rumah. Dan aku menatap Hendra. Dia harus berhenti judi. Saya minta bapak dan ibu juga bantu awasi. Sunyi sesaat. Lalu Ibu Dewi berkata pelan. Anak saya bodoh, Bu. Tapi dia korban juga. Dia nggak tahu kalau Hendra sudah beristri. Saya tahu. Saya nggak salahkan Dewi. Dewi mengangkat wajah. Bu, saya minta maaf. Jangan minta maaf. Sekarang kita hadapi sama-sama. Bapak Dewi akhirnya melunak. Saya hargai ibu. Tapi saya mau ada perjanjian tertulis. Biar jelas. Tidak perlu, Pak. Hendra angkat bicara. Saya akan buktikan dengan perbuatan. Saya hari ini juga cari kerja. Kalau perlu jadi kuli bangunan. Hari ini? Tanyaku. Iya. Saya malu. Lin. Saya sudah hancurin hidup banyak orang. Pak RW yang sejak tadi diam di pintu akhirnya bersuara. Ada lowongan di pabrik dekat sini. Buruh harian. Mau saya bantu daftar? Hendra mengangguk. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Hendra pergi bekerja. Bukan judi, bukan nongkrong, tapi benar-benar kerja. Kuli bangunan di proyek perumahan. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada sakit, ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Bu RT menungguku di teras. Gimana? Ku ceritakan semuanya. Bu RT mengelus punggungku. Kamu hebat. Enduk. Sabar banget. Bukan sabar, Bu. Tapi saya nggak punya pilihan lain. Malam itu, aku masuk shift malam dengan sedikit tenaga ekstra. Bu Yanti memperhatikan. Lina, kamu kayak beda hari ini. Memangnya kenapa, Bu? Kayak ada harapan gitu di mata. Cerita dong. Aku tersenyum. Nanti, Bu. Kalau sudah jelas ujungnya. Jam 3 pagi. Aku pulang dengan langkah ringan meski badan lelah. Di rumah, lampu teras menyala. Rara duduk di kursi dengan mata setengah terpejam. Ra, kamu kok bangun? Aku tunggu ibu. Takut ibu nggak pulang-pulang. Hatiku perih. Maafin ibu. Sayang. Besok ibu pulang lebih cepat ya. Bu, tadi ayah pulang. Bawa makanan. Katanya hasil kerja pertama. Aku tertegun. Terus. Ayah minta maaf. Neng. Aku juga ikut nangis. Terus ayah janji nggak akan ngulangin lagi. Di dapur, kulihat ada bungkusan makanan. Nasi bungkus dan lauk sederhana. Ada secari kertas. Lin, ini hasil kerja pertamaku. Makan ya. Maafkan aku. Aku duduk di kursi dapur, memegang kertas itu. Rara mendekat, memelukku dari belakang. Bu, aku maafin ayah. Ibu mau maafin enggak? Kutatap wajah Rara. Lalu kutatap langit di luar jendela yang mulai terang. Ramadan akan berakhir dalam beberapa hari. Tapi mungkin bulan suci ini baru saja mulai memberikan keajaibannya. Nak, ibu masih belajar buat maafin. Tapi ibu bersyukur. Ayah mulai berubah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu terakhir, kami bertiga, aku, Rara, dan Hendra, makan sahur bersama. Sederhana, cuma nasi dan lauk seadanya. Tapi ada hangat yang sudah lama hilang. Dan saat azan subuh berkumandang, untuk pertama kalinya Hendra mengajak kami salat berjamaah. Di ruang tamu kecil itu, aku sujud dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa Allah masih sayang padaku. Masih memberi kesempatan. Di luar, hujan turun lagi. Tapi kali ini, rasanya bukan air mata kesedihan, melainkan rahmat yang menyirami tanah kering bernama keluarga kami. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mesin yang mulai tersetel. Hendra berangkat kerja pukul 7 pagi, pulang sore hari. Kadang badan pegal, kadang tangan lecet. Tapi ia tak pernah mengeluh.
Gaji hariannya Rp80.000, ia serahkan semua padaku. Kamu atur aja, Lin. Sebagian buat kebutuhan, sebagian buat Dewi. Aku titip. Aku mulai terbiasa membagi amplop. Satu untuk rumah kami, satu untuk Dewi dan Hasan. Tiap minggu, aku antar sendiri ke kontrakan Dewi. Tak banyak bicara, hanya menyerahkan amplop, menanyakan kabar Hasan, lalu pulang. Tapi suatu sore, Dewi memintaku masuk. Bu, saya mau ngomong. Kami duduk berdua. Hasan tidur di box. Bu, saya sadar saya salah. Tapi saya nggak bisa mengubah masa lalu. Saya cuma mau bilang makasih. Ibu nggak pernah benci saya. Benci itu berat. Dewi, saya pilih buang. Dewi menangis. Saya minta maaf, Bu. Saya sudah maafkan dari awal. Cuma, aku menghela napas. Butuh waktu buat nerima semuanya. Di luar, hujan gerimis. Hasan terbangun dan menangis. Dewi menggendongnya, mencoba menenangkan. Boleh saya gendong? Dewi menyerahkan Hasan padaku. Bayi itu berhenti menangis, menatapku dengan mata bulatnya. Dia gemuk ya sekarang, kataku. Iya, Bu. Susunya habis tiap hari. Aku tersenyum. Lalu dari dompet, kuambil uang 50.000. Ini buat beli baju lebaran Hasan. Besok saya antar Rara. Kenalan sama adiknya. Mata Dewi berkaca-kaca. Makasih, Bu. Pulang dari kontrakan Dewi, aku mampir ke rumah Bu RT. Ada yang ingin ku sampaikan. Bu, saya mau minta tolong. Apa? Enduk. Saya mau minta Dewi kerja di tempat saya. Sortir parcel. Shift pagi. Anaknya bisa dititip ke saya. Bu RT menganga. Kamu yakin? Saya nggak bisa pura-pura jadi saudaraan sama dia. Tapi dia butuh uang. Saya butuh teman kerja. Kenapa enggak? Bu RT memelukku. Kamu ini, malaikat nggak pakai sayap. Enduk. Aku tertawa kecil. Bukan malaikat, Bu. Cuma orang yang capek lihat orang susah. Malamnya, ku sampaikan pada Hendra. Lin, kamu. Ia tak bisa melanjutkan. Jangan nangis. Besok Rara libur. Aku ajak dia ke kontrakan Dewi. Hendra mengusap matanya. Aku nggak pantas punya istri sebaik kamu. Bukan baik. Tapi ini jalan paling masuk akal. Daripada kita terus-terusan berantem dan Rara yang jadi korban. Malam itu, untuk pertama kalinya, Hendra bercerita panjang tentang perasaannya. Tentang rasa malunya. Tentang bagaimana ia hampir bunuh diri beberapa kali. Tentang pertemuannya dengan Pak RW yang menyelamatkannya dari jurang. Aku nggak tahu masih bisa berubah atau enggak. Tapi aku janji, Lin, aku akan berusaha. Hari berikutnya, aku antar Rara ke kontrakan Dewi. Sepanjang jalan, ku beri pengertian. Nak, kamu punya adik. Namanya Hasan. Umurnya masih bayi. Rara diam. Lalu bertanya, adik dari ibu lain? Iya, sayang. Itu salah ayah. Tapi adikmu nggak bersalah. Rara mengangguk pelan. Sesampainya di kontrakan, Dewi sudah menunggu dengan raut cemas. Hasan dalam gendongan. Kak Rara. Sapa Dewi canggung. Rara hanya memandang. Lalu matanya beralih ke Hasan. Bayi itu tersenyum tanpa gigi. Menggerak-gerakkan tangan mungilnya. Bu, lucu, kata Rara. Kamu gendong. Rara mengangguk. Dengan hati-hati, ia menggendong Hasan. Bayi itu meraih jari Rara dan menggenggamnya erat. Kakak, celoteh Hasan tak jelas. Rara menatapku. Bu, dia panggil aku kakak. Aku tersenyum, meski hati baperih. Iya, nak, kamu kakaknya. Sejak hari itu, hubungan mulai mencair. Rara sering minta ke kontrakan Dewi. Katanya, main sama Hasan seru, Bu. Dia lucu. Aku mulai mengajak Dewi kerja shift pagi. Hasan dititipkan ke Bu RT yang dengan senang hati menjaga. Pulang kerja,
Kami jalan bareng ke kontrakan, menggendong Hasan bergantian. Orang-orang kompleks mulai bertanya-tanya. Ada yang mengira Dewi saudaraku. Ada juga yang sudah tahu tapi memilih diam. Yang jelas, tak ada lagi gosip miring. Mungkin karena mereka lihat sendiri kami bisa akur. Ramadan tinggal 3 hari lagi. Suatu malam, usai tarawih, Pak RW mengundang kami semua. Aku, Hendra, Rara, Dewi, Hasan, dan orang tua Dewi, ke rumahnya. Saya undang Ustaz. Mungkin kalian butuh ini, katanya. Ustaz itu tersenyum ramah. Saya hanya ingin mengingatkan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah melepaskan beban dari pundak kalian sendiri. Kami duduk melingkar. Satu persatu bicara. Dewi minta maaf lagi. Hendra minta maaf lagi. Aku bicara tentang perasaanku. Sakit, marah, tapi juga ikhlas. Rara bicara dengan polos. Aku mau kita semua jadi keluarga. Biarpun beda ibu, tapi kan ayahnya sama. Hasan adikku. Aku sayang Hasan. Orang tua Dewi menangis. Ibu Dewi memeluk Rara. Anak salehah. Nak, ibu doakan kamu jadi anak yang berbakti. Malam itu, kami salat Isya berjamaah. Hasan ikut digendong Dewi di syaf belakang. Saat sujud, aku berdoa, bukan untuk kemewahan, tapi untuk kekuatan terus menjalani jalan yang tak mudah ini. Pulang ke rumah, Hendra meraih tanganku. Lin, aku minta maaf sekali lagi. Dan, terima kasih. Kamu nggak ninggalin aku di saat terburukku. Aku memandangnya. Aku nggak ninggalin karena aku ingat janji nikah. Bukan karena aku nggak sakit hati. Aku tahu. Dan aku akan berusaha sampai kamu benar-benar bisa maafin aku sepenuhnya. Di kamar, Rara sudah tidur dengan senyum di wajahnya. Kututup pintu pelan. Di luar, bulan Ramadan hampir berakhir. Tanda-tanda lebaran mulai terasa. Tapi lebaran tahun ini akan berbeda. Bukan soal baju baru atau makanan enak, tapi soal hati yang mulai sembuh. Malam takbiran tiba. Suara takbir menggema dari masjid ke masjid. Aku selesai membereskan dapur setelah menyiapkan kue kering seadanya. Jumlahnya tak banyak, hanya 2 toples nastar dan 1 toples putri salju, tapi cukup untuk menjamu tamu besok. Bu, aku nggak tidur ya, takut ketinggalan takbiran keliling, teriak Rara dari kamar. Iya, nak, nanti ibu bangunin. Pukul 10 malam, pintu rumah diketuk. Dewi berdiri dengan Hasan di gendongan. Di belakangnya, orang tuanya. Bu, saya mau minta maaf lahir batin, kata Dewi lirih. Kupersilakan mereka masuk. Ruang tamu kecil kami penuh seketika. Hasan langsung merambat ingin digendong Rara. Bu Lina, kami juga mau minta maaf, kata Ibu Dewi. Atas semua yang terjadi. Saya juga mohon maaf, Bu, Pak, jika ada salah. Jawabku. Hendra keluar dari kamar dengan kemeja rapi. Ia berhenti sejenak, lalu duduk di antara kami. Pak, Bu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya sudah menzalimi anak Bapak. Ucapnya lirih. Bapak Dewi menghela napas. Sudah, enggak usah dibawa terus. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita lihat ke depan. Suasana mencair setelah itu. Kami ngobrol biasa, tentang lebaran, tentang harga daging, tentang Hasan yang mulai merangkak. Tak ada lagi canggung. Mungkin karena semua sudah mengikhlaskan. Jam 11 malam, mereka pamit. Aku melambaikan tangan dari teras. Hendra berdiri di sampingku. Lin, besok kita salat Id di mana? Di masjid sini aja, bareng-bareng. Bareng? Sama Dewi. Kenapa? Enggak boleh. Hendra diam, tapi sudut bibirnya naik membentuk senyum kecil. Pagi lebaran, kami semua berkumpul di masjid. Aku, Rara, Hendra, Dewi, Hasan, dan orang tua Dewi. Duduk di syaf yang sama. Rara duduk di antaraku dan Dewi. Sesekali menggelitik Hasan yang gelisah di gendongan. Khotbah lebaran hari itu tentang fitrah,
Kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Tentang maaf yang membersihkan dosa antar sesama. Aku menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena merasa Allah masih sayang. Usai salat, kami bersalaman. Satu persatu. Dengan orang tua Dewi. Dengan Dewi sendiri. Ia memelukku erat. Makasih, Bu. Ibu sudah terima aku. Sama-sama. Dewi. Selamat Idul Fitri, ya. Hasan digendong Hendra. Bayi itu tersenyum-senyum. Tangannya meraih peci ayahnya. Mas Aidi, yah. Ucapnya terbata. Hendra mencium Hasan. Lalu menatapku. Ada air mata di sudut matanya. Maafin aku, Lin. Beneran. Aku tersenyum. Aku sudah maafin dari kemarin. Tapi baru hari ini aku benar-benar merasakannya. Kami berjalan pulang bersama di bawah terik matahari. Rara berlari-lari kecil di depan. Sesekali berbalik dan tertawa. Hasan tidur nyenyak dalam gendongan Dewi. Di sampingku, Hendra berjalan dengan langkah ringan. Lin, katanya tiba-tiba. Apa? Tahun depan, kita bikin lebaran bareng. Masak bareng. Satu meja. Kita lihat nanti, Mas. Yang penting hari ini dulu. Sampai di rumah, kudapati Pak Dani sudah menunggu di teras dengan bingkisan besar. Selamat Idul Fitri, Bu Lina. Ini dari perusahaan. THR dan parsel lebaran. Kubuka bingkisan itu. Isinya lengkap. Sembako, kue kering, dan amplop tebal. Kutatap Pak Dani. Ini terlalu banyak, Pak. Enggak, Bu. Itu hak Ibu. Plus bonus karena Ibu jadi karyawan teladan. Dan ia merogoh saku. Ini surat kontrak. Perusahaan resmi angkat Ibu jadi pegawai tetap. Mulai bulan depan, Ibu jadi supervisor shift pagi. Gaji naik. Aku terpaku. Surat itu kupegang erat. Di dapur, Rara berteriak memanggil. Bu, ayo makan. Lontongnya sudah matang. Kutatap sekeliling. Rumah kecil ini, keluarga yang rumit ini, pekerjaan baru ini, semua tak pernah kurencanakan. Tapi disinilah aku. Masih berdiri. Masih berjuang. Dan untuk pertama kalinya, merasa tak sendiri. Hendra menghampiri, meletakkan tangannya di bahuku. Lin, aku bangga sama kamu. Aku menepuk tangannya pelan. Ayo, kita makan. Hari itu, untuk pertama kalinya, kami makan siang bersama. Satu meja. Aku, Hendra, Rara, Dewi, Hasan, dan orang tua Dewi. Lontong sayur buatanku, opor buatan Ibu Dewi, sambal goreng kentang buatan Dewi. Sederhana, tapi hangat. Hasan tertidur di pangkuan Rara yang dengan sabar menjaganya. Orang tua Dewi bercerita tentang masa muda. Hendra tertawa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku memandang mereka semua. Dan untuk sesaat, beban di dada terasa ringan. Tidak semua luka sembuh dalam sehari. Tidak semua salah bisa dihapus dengan satu permintaan maaf. Tapi hari ini, di hari yang fitri ini, kami memilih untuk memulai lagi. Dari awal. Dengan hati yang sedikit lebih lapang. Di luar, suara takbir masih bergema. Anak-anak berlarian dengan amplop lebaran di tangan. Mentari sore mulai condong, tapi hangatnya masih terasa. Aku memandang ke langit. Terima kasih, Allah. Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU yang lemah ini. Rara berlari menghampiri, menarik tanganku. Bu, ayo foto bareng. Semua. Kami berjejer di teras rumah. Hendra di tengah, menggendong Hasan. Dewi di sampingnya. Aku di sisi lain, dengan Rara di depanku. Orang tua Dewi di belakang. Tersenyum semua, teriak Rara. Klik. Dalam foto itu, tak ada keluarga sempurna. Tapi ada senyum yang lahir dari keikhlasan. Ada pelukan yang tak lagi kaku. Ada mata yang mulai jernih memandang masa depan. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.